soal kuis yang kemarin. Soal pertama, gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Dari luar ini adalah gerak etionom ya. Kalau gerak endonom itu berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Nah, gerak higroskopis ini termasuk gerak endonom juga. Soal berikutnya, gambar berikut menunjukkan respon ujung tanaman saja yang tumbuh ke arah cahaya matahari. Rangsangannya di sini berupa cahaya matahari. Ya, respon tersebut merupakan contoh gerak apa? Nah, rangsangan berupa cahaya berarti diawali dengan foto ya. Diawali dengan foto antara fototropisme positif dan negatif. Kita lihat lagi di sini karena dia mendekati arah cahaya matahari maka positif ya. Jelas di sini fototropisme positif. Tropisme karena gerak ujung tanaman saja, gerak sebagian saja. Gerak tumbuhnya akar yang selalu menuju pusat bumi merupakan contoh gerak tropisme karena rangsangan berupa, jawabannya adalah gravitasi ya. Di sini sudah ada keywordnya, ada kata kuncinya yaitu pusat bumi. Gerak sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar namun tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan disebut gerak nasti ya, yang benar. Jadi tropisme dan nasti itu sama-sama gerak sebagian tubuh tumbuhan. Kalau tropisme itu dipengaruhi arah datangnya rangsang, kalau nasti tidak dipengaruhi. Kalau taksis itu gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan. Gerak menutupnya daun putri malu saat disentuh termasuk gerak tikmo nasti ya. Tikmo itu karena sentuhan, gerak nasti itu gerak sebagian tubuh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gitu. Gerak alga hijau bersel satu mendekati cahaya disebut gerak apa? Nah, di sini ada keywordnya bersel satu. Kalau bersel satu kan berarti semuanya bergerak pindah tempat ya, berarti gerak taksis yang benar. Nah, antara fototaksis positif atau negatif. Karena mendekati cahaya berarti fototaksis positif. Berikut manakah yang termasuk tulang panjang? Nah, tulang panjang itu adalah tulang paha. Banyak yang menjawab ruas tulang belakang. Tulang belakang memang kelihatannya panjang, tetapi itu terdiri dari ruas-ruas ya. Jadi makanya itu kan bisa kita bengkok-bengkokkan karena tersusun atas ruas-ruas kecil-kecil gitu. Kalau tulang paha itu berbentuk seperti pipa ya, termasuk tulang panjang. Berikutnya, pada tulang panjang, bagian bonggol tulang disebut juga epifisis ya. Kalau diafisis itu yang bagian tengah tulang, periosteum itu selaput pembungkus tulang. Kalau sendi ini pertemuan dua tulang atau lebih yang memungkinkan pergerakan. Gambar berikut merupakan sel otot polos ya, sel otot polos ini dengan ciri-ciri berbentuk gelendong. Gelendong itu ujung-ujungnya runcing seperti ini. Kemudian tidak ada lurik-luriknya, tidak ada struktur gelap terangnya. Inti selnya ada satu di tengah-tengah. Nah, yang menjadi penjelas lagi di sini ada gambar organ pencernaan. Nah, otot polos ini kan menyusun organ pencernaan. Otot jantung menyusun organ, tentu saja organ jantung. Berikutnya, otot yang menempel pada tulang adalah otot lurik ya, otot lurik atau otot rangka. Sendi pada pangkal lengan yang memungkinkan pergerakan ke segala arah adalah sendi peluru ya. Kalau sendi pelana itu ada di antara tulang ibu jari dengan tulang pergelangan, tulang telapak tangan. Kalau sendi engsel itu ada di siku dan lutut. Kalau sendi putar itu ada di leher. Sendi pada lutut dan siku memungkinkan pergerakan satu arah adalah sendi engsel. Gangguan pada tulang, yakni pengeroposan yang dikarenakan kekurangan kalsium disebut osteoporosis ya. Nah, gangguan pada tulang yang disebabkan oleh karena kebiasaan duduk yang salah yang mengakibatkan tulang punggung bengkok ke kanan dan kiri disebut skoliosis. Salah satu hewan invertebrata yang tidak dapat bergerak bebas dan hanya menempel di dasar perairan berasal dari kelompok bunga karang ya, yang benar. Jadi bunga karang ini kelompok hewan sebenarnya. Moluska, bintang laut, ubur-ubur ini semuanya kan bisa bergerak. Ya, di sini keywordnya menempel di dasar perairan. Ya, jadi jawabannya bunga karang.
Berikut ini adalah tulang yang termasuk rangka aksial kecuali. Nah, rangka aksial itu rangka yang membentuk sumbu tubuh ya. Kecuali yang mana? Tentu saja kecuali tulang lengan atas. Jadi tulang anggota gerak. Itu rangka apendikular ya. Kalau tulang anggota gerak itu termasuk rangka apendikular. Yang termasuk tulang anggota gerak itu yang mana? Tulang yang menyusun tangan dan kaki ya. Kalau yang tengah-tengah ini mulai dari tengkorak, tulang punggung, tulang rusuk, gelang panggul itu adalah rangka aksial. Bagaimana cara bergerak hewan vertebrata yang hidup di perairan? Di perairan tentu saja berenang. Berikut adalah fungsi tulang kecuali sebagai alat gerak aktif. Yang alat gerak aktif itu adalah otot ya, bukan tulang. Kalau tulang itu alat gerak pasif. Tulang yang melindungi otak adalah tulang tengkorak ya. Ini semuanya rata-rata betul. Oke anak-anak, demikian pembahasan dari Miss Dwi yang belum tuntas, yang nilainya di bawah 75. Silahkan mengerjakan soal remedial. Terima kasih.